Punya badan yang ramping dan ideal mungkin jadi impian banyak wanita. Tapi kalau lagi hamil, ada baiknya untuk menjaga tubuh agar jangan terlalu kurus ya. Kenapa? Karena berat badan yang terlalu rendah dan nggak sesuai dengan anjuran kenaikan BB selama hamil, beresiko menimbulkan berbagai masalah kesehatan loh. Bukan hanya bagi bumil sendiri, tapi juga si kecil di dalam kandungan. Mau tahu apa aja bahayanya? Simak penjelasan lengkapnya di video ini ya. Halo, saya Dr. Winda dari Halo Dokter. Saat hamil, biasanya seorang ibu dapat mengalami kenaikan berat badan sekitar 11-16 kg dari berat badan sebelum hamil. Dan ini merupakan hal yang normal terjadi loh ya. Malahan, kenaikan berat badan ini sangat berpengaruh besar loh terhadap proses tumbuh kembang janin di dalam kandungan. Di samping itu juga, bertambahnya berat badan ini merupakan salah satu cara tubuh bumil untuk menyimpan energi yang akan dibutuhkan saat menyusui nanti. Tentu bumil udah tahu kan kalau setelah lahiran nanti, perjuangan sebagai ibu baru nggak berhenti sampai situ aja. Karena untuk menghadapi beragam drama saat menyusui nanti, dibutuhkan energi yang banyak. Nah, karena alasan itulah, bagi bumil yang dulunya memiliki badan terlalu kurus dengan berat badan yang terlalu rendah, alias memiliki indeks massa tubuh di bawah yang dianjurkan yaitu 18,5, bumil perlu menambah berat badan sebanyak 13-18 kg. Kalau enggak, kondisi ini berisiko menimbulkan banyak masalah kehamilan, yang tentu juga berdampak pada si kecil di kandungan. Kali ini, saya akan jelaskan bahayanya punya berat badan yang terlalu rendah selama hamil. Tapi sebelum itu, saya mau ngingetin nih, kalau bumil mau tanya-tanya secara langsung ke dokter seputar kehamilan atau mungkin hal kesehatan lainnya, bumil perlu banget nih coba layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Lebih dari praktis, di aplikasi ini pilihan dokternya juga banyak. Bumil bisa berkonsultasi ke dokter umum atau langsung ke dokter spesialis kandungan. Respons dokternya cepat loh, nggak sampai 5 menit, dokternya sudah menjawab pertanyaan bumil. Udah gitu, penjelasan dokternya mudah banget dimengerti deh, plus tetap tepat dan akurat secara medis. Ya iyalah, semua dokternya Halo Dokter kan terlatih dan berpengalaman. Terus nih, kalau ternyata bumil perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut, dokternya juga bisa bantu arahin bumil untuk buat janji ke dokter atau rumah sakit terdekat saat itu juga langsung lewat aplikasi Halo Dokter. Membantu banget kan? Makanya yuk download aplikasi Halo Dokter sekarang juga di Google Play maupun App Store. Oke, lanjut lagi ya. Jadi, bahaya punya berat badan yang terlalu rendah saat hamil itu sebenarnya ada banyak banget. Soalnya, seperti yang awal saya bilang, ini nggak cuma berdampak bagi bumil aja, tapi juga si kecil dalam kandungan. Saya akan coba jelaskan nih beberapa bahaya atau resiko yang bisa terjadi kalau bumil punya berat badan terlalu rendah. Simak baik-baik ya. Bahaya yang pertama, bumil dan janin berisiko kekurangan nutrisi. Saat hamil, janin yang ada di dalam kandungan akan menyerap semua nutrisi penting yang ia butuhkan langsung dari tubuh bumil. Nah, kalau bumil sendiri aja kekurangan nutrisi, ya tentu si kecil juga bisa kekurangan gizi. Pada akhirnya, ini bisa mengakibatkan si kecil mengalami beragam gangguan kesehatan, seperti lahir dengan berat badan rendah, proses tubuh kembangnya nggak normal, dan jadi rentan mengalami infeksi. Kasian banget kan kalau itu semua terjadi? Risiko yang kedua, gampang capek. Biasanya, setelah melewati trimester pertama dan nggak morning sickness lagi, kebanyakan ibu hamil akan merasa lebih bertenaga dan semangat beraktivitas di trimester kedua. Tapi, ini bisa saja nggak bumil alami kalau bumil kekurangan berat badan. Soalnya, kekurangan berat badan saat hamil, khususnya di trimester kedua, bisa menyebabkan bumil jadi gampang capek, nggak bertenaga saat menjalani aktivitas, sehingga bisa terlihat lemah dan lunglai gitu deh. Sekarang, bahaya yang ketiga, rentan mengalami anemia. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat. Dan memiliki berat badan yang rendah merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan risiko terjadinya anemia. Saat hamil, anemia merupakan kondisi yang perlu banget bumil waspadai, karena beresiko tinggi menyebabkan bumil mengalami perdarahan saat melahirkan. Bayi lahir prematur alias belum cukup bulan, atau bayi juga mengalami anemia saat dilahirkan nanti. Oke, lanjut ke bahaya yang keempat, yaitu keguguran. Tentu saja keguguran adalah mimpi buruk bagi semua ibu hamil, apalagi kalau kehamilan ini sudah bumil tunggu-tunggu sekian lamanya. Karena alasan itulah, saat hamil, bumil nggak usah terlalu takut gemuk ya. Kalau emang merasa lapar, ya makan aja. Nggak usah terus-terusan mikirin bentuk tubuh dan berat badan dulu. Nanti setelah lahiran dan ngurus anak, berat badan biasanya akan kembali dengan sendirinya secara perlahan.
Tapi ingat, meski Bumil harus menambah berat badan selama hamil, bukan berarti Bumil boleh jadi kalap dan nggak kontrol ya. Soalnya sama kayak kekurangan berat badan, terlalu gemuk saat hamil juga bisa menimbulkan masalah kesehatan, seperti diabetes gestasional, preeklamsia, kelainan bawaan pada bayi, dan bisa juga menyebabkan bayi lahir dengan berat badan berlebih atau makrosomia. Tapi kan dok, nggak semua ibu hamil gampang naikin berat badan. Kalau kayak gini gimana dong? Nah, ini benar banget. Memang nggak semua ibu hamil bisa nambahin BB-nya dengan mudah. Ada juga yang karena faktor keturunan jadi sulit untuk bertambah gemuk. Tapi tenang, saya punya tipsnya kok. Seperti biasa, sebelum saya lanjut bahas tipsnya, saya mau minta tolong sama bumil-bumil yang lagi nonton untuk subscribe ke channel YouTube Halo Dokter. Jangan lupa nyalain lambang lonceng notifikasinya supaya Bumil bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru yang mungkin bermanfaat buat Bumil dan keluarga. Lanjut ke tips. Yang pertama, coba makan dengan porsi kecil tapi sering. Untuk nambah berat badan, Bumil nggak perlu langsung makan dalam porsi besar, apalagi di awal masa kehamilan. Soalnya itu justru bisa bikin Bumil mual dan muntah. Akhirnya keluar lagi deh makanannya. Lebih baik cobain makan dengan porsi kecil tapi sering ya, bisa 5-6 kali dalam sehari. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi seimbang. Walau lapar terus, bukan berarti Bumil jadi nggak kontrol apa yang Bumil makan ya. Biar berat badan naik dan Bumil sama si kecil sehat terus, pastikan makanan yang Bumil konsumsi bergizi seimbang, yaitu makanan yang mengandung serat, protein, lemak sehat, kalsium, vitamin, dan juga mineral. Kalau mau nyemil, pilihlah camilan yang nggak cuma mengenyangkan, tapi juga yang tinggi kalori dan kaya nutrisi. Misalnya kacang-kacangan, keju, roti gandum, biskuit gandum, atau jus buah. Yang ketiga, jangan pernah lewatin jadwal sarapan dan waktu makan. Walau males, ngantuk, atau lagi mual, tetap isi perut Bumil ya. Ingat, semua ini demi kebaikan Bumil sama si kecil loh. Nah, yang terakhir nih, jangan lupa untuk selalu mengonsumsi suplemen atau vitamin prenatal yang diresepkan oleh dokter. Walau agak capek dan mual karena harus minum setiap hari, Bumil perlu ingat bahwa vitamin prenatal ini berfungsi untuk melengkapi gizi harian yang nggak didapatkan dari makanan yang Bumil makan. Jadi, biar kondisi Bumil dan si kecil di kandungan terjaga, pastikan Bumil minum suplemen atau vitamin sesuai anjuran dokter ya. Kalau semua cara dan tips tadi udah Bumil lakuin, tapi ternyata BB Bumil masih rendah, udah saatnya nih, Bumil berkonsultasi ke dokter kandungan. Dokter akan memeriksa kondisi Bumil secara menyeluruh dan memberikan penanganan yang tepat, biar BB Bumil berangsur naik, dan risiko bahaya selama kehamilan pun bisa dihindari. Oke deh, kayaknya sampai sini dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau Bumil punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, jangan sungkan-sungkan untuk menulisnya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.